Penjarakan Nikita Mirzani. Itulah pekikan suara yang menggema di media sosial hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air. Kegeraman dari netizen Indonesia kepada Nikita Mirzani kini semakin menjadi. Kali ini netizen mengecam keras apa yang dilakukan oleh Nikita Mirzani karena telah membuat kegaduhan di bangsa ini. Sekelompok pemuda dari Banteng pada tanggal 29 Juli 2024 kemarin, mereka ikut menyuarakan untuk sesegera mungkin Nikita Mirzani itu harus dipenjara. Bahkan saking geramnya, ada netizen yang mengatain bahwa Nikita Mirzani ini adalah seorang lonte. Harta dan kekayaannya diperoleh dari melacur, dari jual selangkangan, dan lain sebagainya. Memang semenjak Nikita Mirzani menghina Peggy Setiawan yang adalah kuli bangunan ini, kecaman-kecaman dari netizen Indonesia itu sangat luar biasa. Dan berikut ini saya ingin mengajak pemirsa sekalian, mari kita saksikan bersama-sama kecaman-kecaman keras dari netizen Indonesia. Selamat menyaksikan. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kami Forum Warga Bersatu Banten dari berbagai ormas, OKP, LSM, dan juga komplementer lain berikut dengan para tokoh masyarakat yang ada di wilayah Provinsi Banten yang tergabung di Porwatu. Kami menyikapi berbagai hal terkait dengan kasus isu nasional yang membuat masyarakat menjadi limbung, yang membuat masyarakat menjadi bingung. Dan kemudian pada hari ini kami bersepakat dengan berbagai ormas untuk menyatakan sikap agar public figure yang per hari ini ikut nimbrung pada persoalan kasus Pina Setiawan untuk tidak melakukan upaya pencideraan pelaksanaan kata-kata. Kami menilai Nikita Mirzani pada kesempatan-kesempatan lain di Komal-Komal, di VT, dan juga di akun-akun YouTube menyampaikan kegeraman kepada masyarakat, mobil khusus di Cirebon dan umumnya di Indonesia. Kami mencekam dan melihat tolak ukur Nikita Mirzani harus dibungkam agar tidak menyatakan kalimat-kalimat yang menyakitkan warga miskin khususnya dan kita umumnya seluruh Indonesia. Porwatu akan berada di paling depan agar persoalan ini tidak dicemari oleh hal-hal lain yang kemudian bisa menggelinding pada persoalan saling serang di antara umat manusia di wilayah Indonesia, khususnya di kota Cirebon. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup Porwatu, hidup Porwatu, hidup keadilan. Terima kasih. Mangga teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan coba tanggapi video Nikita Mirzani ya. Katanya saya susah menghadapi orang miskin, sudah nggak punya isi otak, nggak punya isi rekening. Kalau kamu punya isi otak bangke ya, Nikita Mirzani lonte ya, kan kamu tidak pansos ya sama tukang bangunan ya. Tukang bangunan lebih punya akhlak moral daripada otak kamu ya. Itu pertama. Kedua, kayaknya kamu ya, kami tidak perlu mengemis, kami makan udah cukup ya. Apa yang kamu makan itu yang kami makan ya. Kamu makan daging setiap hari, kami makan daging setiap hari ya. Kami uang halal loh ya, daripada uang hasil melacur. Siapa yang sudi ya. Kami nggak butuh. Dan kami netizen di sini, apalagi kami orang politik, kami tidak pernah melihat pangkat orang. Kamu mau kaya, kamu mau pangkat kamu tinggi, itu bukan masalah. Saya punya prinsip dalam hidup saya. Berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Itu yang ada dalam diri saya. Saya tidak pernah lihat pangkat orang saya. Ya.
Dan saya tidak pernah memandang harta orang, ya, apalagi harta hasil melacur. Buat apa, ya? Kami rakyat Indonesia, netizen Indonesia, walaupun kami miskin, halal kami dapat makanan untuk menafkahi anak kami, ya. Bagaimana dengan kamu? Ini negara bukan warisan otak bapak kamu, ya. Jadi jangan semena-mena di negara ini, ya. Dan kami tidak pernah numpang makan sama kamu. Lagi pula Nikita Mirzani, kamu kaya, ya. Kami tidak akan ngemis sama kamu. Kami juga mikir-mikir, ya. Kami nggak mau, ya, makan uang haram. Kami nggak butuh uang haram kami, ya. Kami sehat, kami bisa kerja. Kami dapat uang hasil keringat kami sendiri, walaupun 1000 perak. Daripada kamu dapat uang sekarung, kalau itu hasil ngangkang, buat apa, ya? Itu cukup akan mengantar kamu ke neraka, ya. Kalau kamu merasa diri kamu intelek, kamu merasa diri kamu mampu, kamu merasa diri kamu cerdas, kamu tidak akan numpang pansos, ya, sama buruh bangunan, ya. Jadi kalau kamu menyedihkan kelakuan kamu, Nikita Mirzani. Setiap orang yang jadi viral selalu disenggol-senggol, ya. Saya nggak tahu anak ini kapan dia makan hasil yang halal, yang dinikmati, biar otaknya itu rada jernih, ya. Kami akan mengikuti gaya lawan kami. Lawan kami baik, kami lebih sopan. Lawan kami kurang ajar, kamu kasih 1, saya kasih kamu 3. Itu prinsip. Mending kamu kasih contoh yang baik buat anak-anak kamu, biar anak-anak kamu ada masa depannya. Kasihan kan, ya. Kamu punya anak 3 loh, kasihan anak kamu, ya. Seorang ibu adalah cermin buat anak-anaknya, ya. Masa iya dari keturunan ke keturunan kehidupan anak hanya akan jadi sampah, ya. Harus ada membenahi diri. Kalau sekarang kita tidak lebih baik, kita berharap anak kita besok lusa lebih baik, ya. Itu keinginan seorang ibu, ya. Setiap pada yang ini yang viral selalu aja disenggol, ya. Tenar hasil caci maki orang, ya. Apa yang kamu tuh bukan orang gak punya hati, Nikita Mirzani, ya. Kami bukan gak tahu kamu sakit hati kalau kamu dicaci maki orang, ya. Tapi kamu harus balik ke belakang, ya. Soal sopan santun, dihargai atau tidak sama orang, itu tergantung otak kamu. Kalau kamu sudah menanam kebaikan, tidak mungkin orang mencaci maki kamu. Dia bukan orang gila, ya. Jangan pernah kamu menyakiti rakyat, apalagi kami orang miskin. Kami orang miskin ibarat satu tubuh, Nikita Mirzani. Kalau satu ya sakit, maka sakit semuanya, ya. Kami dibangun oleh Pancasila, kami dipersatukan oleh bahasa, ya. Jika satu sakit, maka sakit semuanya, ya. Dan kami tidak tinggal diam. Tampaknya sayembara 500 juta yang dilakukan oleh Nikita Mirzani pasti tidak ada yang tertarik, karena netizen hari ini tampaknya sudah pada cerdas bahwa kami tidak mau menerima uang haram dari hasil melacur. Saudaraku sebangsa dan setanah air, kritikan-kritikan pedas ini adalah efek karena seorang Nikita Mirzani telah menghina seorang kuli bangunan. Padahal selama ini, sejak viralnya film Vina Sebelum 7 Hari itu, seorang Nikita Mirzani ini tidak pernah nongol mukanya. Yang bersuara tentang kasus pembunuhan Vina dan Eki, tentang seorang Peggy Setiawan ini, itu hanyalah kita rakyat-rakyat kecil. Hanyalah kita orang-orang kecil di media sosial kita masing-masing. Kita meminta agar kebenaran itu bisa dibuka. Kita menuntut agar keadilan itu bisa ditegakkan di bangsa ini. Dan seorang Nikita Mirzani yang katanya adalah selebritis, yang katanya adalah artis,
yang katanya adalah seorang public figure, tetapi yang minus moralnya ini tidak pernah muncul mukanya. Sekali lagi, tidak pernah nongol. Tetapi kenapa setelah Peggy Setiawan sudah bebas, sudah menang dalam sidang pra-peradilan, lalu dia muncul dengan tiba-tiba dengan cara menghina Peggy Setiawan? Tidak salah bila pada akhirnya kita menilai bahwa Nikita Mirzani adalah pansos, numpang tenar, numpang viral. Akibat ulahnya ini tidak heran bila pada akhirnya kita mendengar kecaman keras dari netizen tadi. Pertama, dari sekelompok pemuda yang tergabung dalam sebuah organisasi di Banten, menuntut agar seorang Nikita Mirzani harus dibungkam. Di sisi lain, kita masih mendengar pernyataan dari seorang ibu tadi yang mengungkapkan kekecewaannya, yang mengungkapkan kegeramannya karena sindiran pedas, penghinaan yang sungguh sangat keji kepada Peggy Setiawan. Malu nggak seorang public figure dikatain sebagai lonte? Malu nggak seorang public figure dikatain bahwa uang hasil melacur, uang hasil dari jual selangkangan, dan lain sebagainya? Inilah efeknya. Siapapun kita, kalau selalu menyombongkan diri, merasa diri paling hebat, pasti pada akhirnya kalian akan dicampakkan dengan sehina-hinanya dan dengan serendah-rendahnya. Mari, berikut ini kita akan mendengarkan beberapa cuplikan video masih terkait dengan Nikita Mirzani, dan yang ini paling mengejutkan, Nikita Mirzani dipastikan akan dipenjarakan kembali. Oleh siapa? Temukan jawabannya di dalam cuplikan video berikut ini. Jangan dikira itu si Jengger udah bebas. Ah, aduh, dapat kabar baru aku dari Mas Dito. Iya siap. Pura-pura sakit. Iya betul. Dia pura-pura sakit. Nah, tak angkat lagi dah, biar viral. Cepet pulang dah, Mas Dito-nya. Kemana kan aju banding itu? Ya kan? Jengger bakal masuk penjara ini. Kalau lihat itu pasti gemetar. Jangan dibilangin kalau Dito mau pulang. Biar dia nggak kabur. Selamat malam. Aduh, sampai habis kapal selam 3, bro, nunggu sinyal. Alalalala. Selamat malam. Assalamualaikum. Sinyalnya, maklum. Ya, jangan lupa passwordnya meledak. Ada kabar hanyar ini. Ada bakal yang di penjara itu nanti. Wah, keren habis. Ya. Jangan lupa password meledak, hancurkan, ya. Si Jengger itu bebas kemarin karena Dito nggak hadir di persidangan, ya. Mas Dito-nya masih di Malaysia. Ingat, bukan berarti itu belum dibanding, bukan berarti itu selesai kasusnya. Jadi si Jengger teriak-teriaklah kau, ya. Nanti kita akan gesek lagi. Gesek. Mudah-mudahan itu Mas Dito Mahendra cepat pulang nih, ya.
aju banding lagi. Ya, asik. Bikin nasi tumpeng lagi nih, Eza. Apakah anak lu yang kabur itu minggat itu punya adab? Ke orang tua aja ngelawan dia. Nah, apalagi ke orang lain. Dan Peggy nggak pernah nipu. Anak lu tuh udah nipu. Masalah endosan, uang endosan kan ditipu, udah dibalikin belum tuh uang endosan yang dimakan sama anak lu? Ngerti nggak? Ya, no aja nih ngono kelihatan dari kamera. Ngerti nggak? Anak wadon dah. Kesal sih, tangi turu ribut adab. Yang adab bisi Peggy. Peggy mau jadi anak berbakti, ngebiayai wong tua, ngebiayai adine. Ya, aja kayak konon temen sih. Sirah kok sengit-sengit banget ini pedinang apa sih? Otak cuek lainnya siranin kita sirah. Inilah sosok yang memenjarakan Nikita Mirzani, Dito Mahendra. Jadi dia itu, untung aja si Dito itu berangkat ke luar negeri ya. Kalau enggak masuk penjara si Nikita Mirzani. Mau ngeles-ngeles apa kau? Aku tahu ceritanya di belakang layar, ya. Gak usah lah sok-sokan kau tuh nggak mau level pakai buzzer, kau lawan aja aku ya, head to head ya. Kalau dulu oke lah, orang masih menghargai kau karena backingan kau Kak Fitri ya kan. Sekarang siapa backingan kau? Nggak ada. Palingan pakai buzzer. Downgrade, sok-sok bilang orang, orang miskin lah, TKW lah, ini itu. Lu aja mainnya sama kayak gitu. Aduh, hati-hati. Itu tukang nyecek itu kan, kawan-kawan kau tuh kan, tukang nyecek ya kan. Bentar, tunggu satu-satu. Kita fokus ke Nikita Mirzani saja. Ayo dukung Dito Mahendra untuk memenjarakan kembali Nikita Mirzani. Ya, Dito Mahendra adalah sosok yang akan menjebloskan kembali Nikita Mirzani ke balik jeruji besi. Saudaraku sebangsa dan setanah air, dulu kita memang mendengar ada kasus antara Dito Mahendra dan Nikita Mirzani. Tetapi kala itu Dito Mahendra ketika dalam persidangan, beliaunya sudah berangkat duluan ke Malaysia. Tetapi kali ini dengar kabar bahwa Dito Mahendra akan pulang kembali untuk melanjutkan kasus yang dulunya masih di Nagbanding itu. Dan dugaan kuat bahwa Nikita Mirzani akan kembali dijebloskan ke balik jeruji besi. Memang sosok-sosok manusia yang tidak punya adab, sosok-sosok manusia yang moralnya minus ini, bagi saya secara pribadi, tempat yang layak buat mereka itu adalah di rumah sakit jiwa ataupun di balik jeruji besi. Itu adalah tempat-tempat yang layak untuk mereka ini. Karena percuma dia hidup dalam sebuah lingkungan sosial bermasyarakat, tetapi pada akhirnya dia selalu membuat kegaduhan, membuat keributan. Kerjanya hanya bisa pansos, kerjanya hanya numpang tenar, kerjanya hanya menghina, merendahkan dan mencaci maki orang lain. Manusia-manusia songor seperti ini bagusnya harus ditempatkan di balik jeruji besi atau di rumah sakit jiwa. Itu jauh lebih mulia ketimbang dia menjadi benalu, ketimbang dia menjadi hama, hanya mau merusak kehidupan orang lain, hanya mau membuat kegaduhan di tengah masyarakat. Semoga saja Dito Mahendra dan juga siapa saja yang merasa geram dengan Nikita Mirzani ini bergandeng tangan bersama-sama, berjuang bersama-sama untuk sesegera mungkin menjebloskan Nikita Mirzani ke balik jeruji besi. Itu adalah komentar singkat dari saya. Karena jujur, saya yang rakyat kecil saja merasa sakit hati dengan penghinaan yang dia berikan kepada Peggy Setiawan. Sehingga jika ada isu, jika ada berita bahwa Dito Mahendra akan pulang untuk menjebloskan kembali si Nikita Mirzani ke balik jeruji besi, saya akan menyambutnya dengan tarian yang begitu riang gembira. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur, saatnya
kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua.